menjelaskan sedikit tentang pengertian abortus. Kata abortus berasal dari bahasa Inggris, yaitu abortion, dan bahasa Latin yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Menurut Sardikin Ginaputra, abortus merupakan pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Sedangkan menurut Mariono Peksoripura, mengatakan bahwa abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya atau sebelum dapat lahir secara alamiah. Senada dengan pendapat Sardikin, Sumakmur mengatakan bahwa yang dimaksud dengan abortus adalah peristiwa keluarnya kehamilan sebelum anak mampu melangsungkan hidup secara mandiri. Sedangkan menurut hukum Islam, abortus merupakan tindakan menghentikan kehamilan atau mematikan janin sebelum waktu kelahiran tanpa melihat usia kehamilan atau usia kandungan. Aborsi dapat dilakukan sebelum atau sesudah ditiupkannya ruh. Jika dilakukan setelah ditiupkannya ruh, yaitu setelah 4 bulan masa kehamilan, maka semua ulama ahli fikih sepakat akan keharamannya. Tetapi semua ahli fikih akan berbeda pendapat jika aborsi dilakukan sebelum ditiupkannya ruh. Sebagian ulama memperbolehkan dan sebagian juga mengharamkannya. Dari selanjutnya ialah pengertian menstruasi regulation. Menstrual regulation secara bahasa ialah berasal dari bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan wasyul ijahad atau cara pengguguran kandungan yang masih muda. Menstrual regulation secara harfiah artinya pengaturan menstruasi atau haid. Tetapi dalam praktik menstrual regulation ini dilaksanakan terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasinya dan berdasarkan pemeriksaan dalam laboratis ternyata positif dan mulai mengandung. Dengan demikian bahwa menstruasi regulation itu pada hakikatnya merupakan abortus provocatus criminalis, yaitu abortus yang dilakukan bukan atas dasar indikasi medis sekalipun dilakukan oleh dokter. Hal ini berarti menstrual regulation ini pada hakikatnya adalah pembunuhan janin terselubung. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam aborsi. Aborsi terbagi menjadi dua, yaitu aborsi spontan atau spontaneous abortus, yang artinya aborsi yang tidak disengaja. Aborsi spontan bisa terjadi karena penyakit spilis, demam panas yang hebat, penyakit ginjal, TBC, kecelakaan, dan sebagainya. Aborsi spontan oleh ulama disebut iska al-firu, yang berarti aborsi yang dimaafkan karena keguguran seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum. Yang kedua yaitu aborsi yang disengaja atau abortus provocatus. Aborsi ini terbagi menjadi dua, yaitu aborsi artificialis trapica, yang artinya aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis sebelum janin lahir secara alami dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan. Aborsi macam ini di kalangan ulama disebut iska al-duhari atau iska al-laji, yang berarti aborsi darurat atau aborsi pengobatan. Yang kedua yaitu aborsi provocatus criminals, yaitu pengguguran yang dilakukan tanpa indikasi medis untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar perkawinan atau mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Pengguguran macam ini di kalangan ulama disebut al-iska al-ikhtiar, yang berarti pengguguran yang disengaja tanpa ada sebab yang membolehkan sebelum masa kelahiran tiba. Sedangkan sumber lain mengatakan abortus dibagi lagi menjadi beberapa bagian, antara lain yang pertama yaitu abortus complete, yaitu seluruh hasil konsepsi telah keluar dari rahim pada kehamilan kurang dari 20 minggu. Yang kedua yaitu abortus incomplete, yang artinya sebagian hasil konsepsi telah keluar dari rahim dan masih ada yang tertinggal. Yang ketiga yaitu abortus incipiens, yang merupakan abortus yang sedang mengancam, yang ditandai dengan serviks yang telah mendatar, sedangkan hasil konsepsi masih berada lengkap di dalam rahim. Yang keempat yaitu abortus imminens, yang merupakan abortus tingkat permulaan, yang terjadi perdarahan per vagina sedangkan dalam jalan lahir masih tertutup dan hasil konsepsi masih baik di dalam rahim. Yang kelima yaitu misset abortion, yang adalah abortus yang ditandai dengan embrio atau fetus telah meninggal dalam kandungan sebelum kehamilan 20 minggu dan hasil konsepsi seluruhnya masih dalam kandungan. Yang keenam yaitu abortus habitualis,
ialah abortus yang terjadi sebanyak 3 kali berturut-turut. Ada berbagai macam alasan seseorang melakukan aborsi, tetapi alasan yang paling utama adalah alasan non-medis. Di Amerika Serikat sendiri, alasan aborsi antara lain yaitu 75% orang tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, sekolah, atau tanggung jawab yang lain. 66% orang tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak mereka, dan 50% orang tidak ingin memiliki anak tanpa ayah. Alasan lain yang sering dilontarkan adalah mereka yang masih terlalu muda atau terutama mereka yang hamil di luar nikah, sehingga kehamilan tersebut menjadi aib keluarga, atau sudah memiliki banyak anak. Ada juga yang menggugurkan kandungan karena tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu akan keajaiban-keajaiban yang dirasakan oleh seorang calon ibu saat merasakan gerakan dan geliakan anak dalam kandungannya. Abortus pada wanita hamil bisa terjadi karena beberapa sebab, yang diantaranya adalah yang pertama, kelainan pertumbuhan hasil konsepsi. Kelainan inilah yang paling umum menyebabkan abortus pada kehamilan sebelum umur kehamilan 8 minggu. Beberapa faktor yang menyebabkan kelainan ini antara lain kelainan kromosom atau genetik, lingkungan tempat menempelnya hasil pertumbuhan yang tidak bagus dan kurang sempurna, dan pengaruh zat-zat yang berbahaya bagi janin seperti radiasi, obat-obatan, tembakau, alkohol, dan infeksi virus. Yang kedua yaitu kelainan pada plasenta. Kelainan ini bisa berupa gangguan pembentukan pembuluh darah pada plasenta yang disebabkan karena penyakit darah tinggi yang menahun. Yang ketiga yaitu faktor ibu seperti penyakit kronis yang diderita oleh sang ibu seperti radang paru, tifus, anemia berat, keracunan, dan infeksi virus toksoplasma. Yang keempat yaitu kelainan yang terjadi pada organ kelamin ibu seperti gangguan pada mulut rahim. Kelainan bentuk rahim terutama yang lengkungannya ke belakang atau secara umum rahim melengkung ke depan, mioma uteria, dan kelainan bawaan pada rahim. Nah, selanjutnya yakni pandangan Islam terhadap abortus dan menstrual regulation. Yang pertama yakni abortus. Para fuqaha telah bersepakat atas keharuman menggugurkan kandungan setelah ditiupkannya ruh. Adapun abortus sebelum ditiupkannya ruh, ada beberapa pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan boleh dengan alasan karena belum bernyawa. Ini pendapat Muhammad Ramli dalam kitabnya An-Nihayah. Ada pula ulama yang berpandangan ini makruh dengan alasan karena janin sedang dalam masa pembuahan. Yang ketiga, ada yang mengatakannya haram. Ini pendapat Ibnu Hajar dalam kitabnya At-Tuhfah dan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Nah, Muhammad Mahmud Shaltut menyatakan bahwa sejak bertemunya sel sperma dan ovum atau sel telur, maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya. Karena sekalipun dia belum diberi nyawa, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi manusia. Akan tetapi, jika abortus ini dilakukan dengan keadaan sangat-sangat terpaksa demi menyelamatkan sang ibu, maka Islam membolehkan. Karena Islam memegang prinsip irtikabu akhafid dararain wajibun. Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari hal yang berbahaya ini wajib hukumnya. Nah, pada dasarnya segala sesuatu yang terjadi pada diri manusia itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu pula Allah mengatur tentang jalannya suatu kejadian yang telah akan dan sedang terjadi pada diri manusia. Adapun hukum abortus itu sendiri terdapat pada surah Al-Isra ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqtulu awladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah
yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Dan terdapat juga pada potongan ayat Quran surah Al-An'am ayat 151 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan, kami akan memberikan rizki kepada mereka dan kepadamu. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya setiap kamu terkumpul kejadiannya dalam perut ibumu selama 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian dalam bentuk alaqah, selama itu pula kemudian dalam bentuk mudghah, selama itu pula kemudian ditiupkan ruh kepadanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, dan Tirmizi. Nah, berdasarkan dalil-dalil ini, maka aborsi adalah haram pada kandungan yang bernyawa dan atau berumur 4 bulan. Sebab dalam keadaan demikian berarti aborsi ini adalah suatu tindakan kejahatan pembunuhan yang diharamkan dalam Islam. Adapun aborsi sebelum kandungan berumur 4 bulan seperti yang telah diuraikan tadi, bahwa menurut para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah ini. Akan tetapi menurut pendapat Syekh Abdul Qadim Zallum dan Dr. Abdurrahman Al-Baghdadi, hukum syara' yang lebih raj adalah sebagai berikut. Jika aborsi dilakukan setelah 40 hari atau 42 hari dari usia kehamilan dan pada saat permulaan pembentukan janin, maka hukumnya haram. Dalam hal ini hukumnya sama dengan hukum keharaman aborsi setelah peniupan ruh ke dalam janin. Sedangkan pengguguran kandungan yang usianya belum mencapai 40 hari, maka hukumnya jaiz. Hukum aborsi adalah haram kecuali dalam keadaan darurat. Indikator darurat antara yang pertama indikator medis, indikator sosial ekonomi, indikator politik, dan indikator psikologis. Yang kedua, menstrual regulation. Menstrual regulation adalah pengobatan sirkulasi menstruasi. Menstrual regulation biasanya dilakukan pada wanita subur dan banyak dilakukan apabila waktu melaksanakan ibadah haji. Secara medis hal ini memperbolehkan dengan menggunakan obat menstruasi, tetapi kemungkinan tersebut harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Menurut pandangan agama dapat dilakukan apabila tidak menyebabkan menghalangi suatu ibadah wajib, tetapi lain halnya apabila dilakukan menstrual regulation untuk dengan sengaja ingin menyempurnakan ibadah seperti ibadah saum yang bisa kita sebagai perempuan membayarnya di bulan yang lain selain bulan Ramadan. Hal ini sungguh tidak diperbolehkan karena melawan takdir ketentuan seorang perempuan yang mana di setiap bulannya mengalami haid. Selain itu, pandangan medis pun tidak memperbolehkan apabila dilakukan menstrual regulation untuk tujuan lain karena merupakan suatu penyalahgunaan. Untuk selanjutnya, materi mengenai pandangan hukum di Indonesia mengenai masalah aborsi. Yang pertama kita lihat di pasal 229 yang menyatakan barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan ini hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp3.000. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidana dapat ditambah sepertiga. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dapat menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu. Kemudian di pasal 341 menyatakan seorang ibu karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian
dengan sengaja merampas nyawa anaknya diancam karena membunuh anaknya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian di pasal 342 menyatakan seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kemudian di dalam pasal 343 menyatakan kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan sebagai pembunuhan atau pembunuhan rencana. Selanjutnya pasal 346. Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian dalam pasal 347 menyatakan barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Dermawan akan melanjutkan materi tentang pandangan hukum di Indonesia mengenai perbuatan aborsi. Dalam pasal 348 menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana paling lama 5 tahun 6 bulan. Kemudian jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana paling lama 7 tahun. Kemudian selanjutnya dalam pasal 349 berbunyi, jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut dalam pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan 1/3 dan dicabut hak untuk menjalankan pencairan dalam mana kejahatan dilakukan. Tetapi sementara ini di kalangan ahli hukum di Indonesia yang mempunyai ide atau saran agar abortus itu dapat dilegalisasi seperti di negara maju atau negara-negara sekuler. Kemudian berdasarkan pertimbangan antara lain bahwa kenyataan abortus tetap dilakukan secara ilegal di mana-mana dan kebanyakan dilakukan oleh tenaga-tenaga non-medis seperti dukun dan lain-lain, sehingga bisa membawa risiko besar berupa kematian atau cacat berat bagi wanita yang bersangkutan. Maka sekiranya abortus dapat dilegalisasi dan dapat dilakukan oleh dokter yang ahli, maka risiko tersebut dapat dihindari atau dikurangi. Pendukung ide legalisasi abortus itu menghendaki pasal-pasal KUHP yang melanggar abortus, yang melarang abortus. Dengan sanksi-sanksinya itu hendak direvisi, karena juga dapat dipandang bisa menghambat pelaksanaan program keluarga berencana dan kependudukan. Kemudian apabila tanpa indikasi medis, maka abortus juga dapat dan juga menstrual regulation merupakan perbuatan yang tidak manusiawi, bertentangan dengan norma Pancasila, norma agama, dan mempunyai dampak yang sangat negatif, terutama bagi pihak perempuan. Oke, sebagai kesimpulan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa abortus ialah merupakan kandungan sebelum janin berada di luar rahim atau sebelum janin lahir secara alamiah. Menstruasi regulation secara harfiah artinya pengaturan menstruasi atau haid, tapi dalam praktiknya menstrual regulation ini dilaksanakan terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratis ternyata positif dan mulai hamil, maka ia diminta untuk dibereskan janinnya. Berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan di atas, maka aborsi itu haram pada kandungan yang bernyawa atau telah berumur 4 bulan. Sebab dalam keadaan demikian berarti aborsi itu adalah suatu tindak kejahatan pembunuhan yang diharamkan Islam
Islam. Lantaran bagaimana dengan aborsi sebelum kandungan berumur 4 bulan? Seperti telah diuraikan di atas, para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah ini. Akan tetapi menurut pendapat Syekh Abdul Qadim Zalum 1998 dan Dr. Abdurrahman Al-Baghdadi 1998, hukum syara yang telah rajih atau kuat adalah sebagai berikut. Jika aborsi dilakukan setelah 40 hari atau 42 hari dari usia kehamilan dan pada saat permulaan pembentukan janin, maka hukumnya haram. Dalam hal ini hukumnya sama dengan hukum aborsi setelah peniupan ruh ke dalam janin. Sedangkan pengguguran kandungan yang usianya belum mencapai 40 hari, maka hukumnya boleh atau jais dan tidak apa-apa. Melakukan menstrual regulation diperbolehkan apabila dalam keadaan tertentu saja, seperti ketika ingin melakukan ibadah haji. Akan tetapi hal ini tidak diperbolehkan apabila hanya ingin menyempurnakan ibadah saum, seperti puasa pada bulan Ramadan, karena itu melawan takdir ketentuan seorang perempuan di mana perempuan akan mengalami haid setiap bulannya. Selain itu, pandangan medis pun tidak memperbolehkan apabila dilakukan menstrual regulation dengan tujuan lain, karena merupakan suatu penyalahgunaan.